Baik, kalau sahabat, kalau waruga sekecil ini berarti yang meninggal adalah anak-anak. Ya, anak remaja seperti ini. Anak-anak atau remaja. Iya. Oh. Kalau semisal yang meninggal anak-anak atau remaja, Ibu, berarti yang membuatkan batunya sendiri keluar orang tuanya. Iya, oh. orang tuanya. Jadi Di hari itu juga? Tidak, mereka sudah mempersiapkan kuburannya ini dari sebelum mereka meninggal. Jadi sudah ada di samping-samping rumah. Jadi pas meninggal sudah ada waruganya ini. Mereka sudah siapkan. Jadi tidak harus menunggu beberapa hari untuk jadi ya, Bu? Iya, memang sudah ada. Jadi dari waruga ini dari tanah Domato. Seperti contoh yang di pinggir-pinggiran tebing begitu. Terus diambil bongkahan terus dipahat. Ya. Ada di sebelah sana bengkelnya, tapi sudah tidak bisa dilihat karena sudah yang punya pribadi. Oke, sempat baik. Waktu itu Selamat siang sahabat Pasar Gaib Official. Hari ini saya berada di Manado, tepatnya di Waruga Sawangan, Minahasa, Sulawesi Utara. Di balik keindahan alam Minahasa Utara, terdapat peninggalan bersejarah dari ribuan tahun yang lalu, yaitu waruga. Apa itu waruga? Waruga merupakan peti batu misterius yang menjadi saksi bisu di zaman megalitik di Indonesia. Apa sebenarnya waruga dan mengapa warisan ini begitu penting bagi sejarah di negeri kita? Baik, hari ini kita bersama narasumber kita dengan Ibu siapa? Mohon Ibu diperkenalkan. Janet Umbo. Ibu Diana? Janet. Oh, Ibu Janet. Iya. Baik, Ibu Janet, Iya. terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Silahkan bisa diceritakan bagaimana sejarah dari Taman Waruga ini. Mulai dari sini, jadi dahulu kala suku Minahasa sebelum mereka meninggal, mereka sudah mempersiapkan waruganya. Jadi ini buat kalau mereka meninggal nanti diisi di sini ya. Sesudah selesai waruganya dipahat, mereka bawa. Orang-orang Minahasa dulu kan tinggi besar. Iya. Jadi satu kali bawa itu box buat isi mayatnya sama penutupnya. Satu orang bisa bawa itu? Iya, bisa bawa 1 kali 2. Ini box buat isi mayat sama penutup. Orang-orang Minahasa dulu tinggi besar, sekitar 2 meter. 2 meter? Iya, big strong. Big strong. Sudah ini proses mereka bawa. Bawa terus disimpan dulu di kebun-kebun, kalau di Manado bilang kebon, atau di belakang rumah pemukiman warga, di belakang rumah adat disimpan dulu. Terus ini sebelum mayatnya diisi, pas meninggal diisi dulu barang-barang kesayangan yang dinamakan bekal kubur. Ada piring keramik, ada botol, ada sompoi merah, ada gelang, ada manik-manik, pokoknya barang-barang dari yang meninggal tersebut. Oh, berarti mereka sudah mengenal perhiasan dan seperti itu. Ada gelang dari tembaga, ada manik-manik, ada kalung, cincin, yang barang-barangnya ada di museum. Oh. Ya, ini setelah itu diisi mayat yang baru meninggal. Jadi pas baru meninggal langsung diisi, karena kalau agak lama dia akan mengeras. Jadi pas meninggal langsung diisi sama saudaranya. Diisi dalam kotak itu, waruga berbentuk kotak box, dan ditutup. Setelah itu digaris satu, karena satu waruga ini bisa lebih dari 1 mayat. Tapi 1 keluarga. Bisa Begitu. maksimal berapa
berapa orang Ada yang di tuh. dalam sana, Bu? 7, ada yang sampai 12. Oh, Nanti lihat di dalam. oh, Iya. oke. Tapi harus dalam satu rumpun keluarga. Hmm. Misalnya farm seperti saya umbo, harus umbo semua begitu. Ini waruga ini sendiri terbuat dari apa, Bu? Dari tanah domato, batu domato, kalau di sini bilang domato, batu tufah, batu lava. Oh, batu lava. Iya. Yang pembuatannya bengkelnya ada di seberang sungai di bawah sana. Di bengkel pembuatan waruga ini. Sampai sekarang masih ada yang membuat waruga itu, Bu? Sudah tidak. Dia stop pembuatan waruga itu tahun 1800-an karena pengisian mayat secara ini stop tahun 1800. Pemerintah Belanda melarang penguburan secara ini karena ini kan waruga ini ada celah. Jadi dia menguap. Mayatnya menguap, menyebabkan waktu itu penyakit kolera dan disentri pada zaman itu, kalau seperti sekarang COVID-19. Jadi tahun 1800 itu sudah berhenti dan dialihkan ke penguburan yang ditanam, penguburan modern namanya, yang ditanam di dalam tanah. Gitu. Apakah sistem penguburan ini sempat menimbulkan wabah penyakit? Apakah sampai ada banyak korban atau bagaimana, Ibu? Belum sempat banyak korban, makanya pemerintah Belanda sudah melarang pada sudah tahun diantisipasi berarti ya. Tahun 1800 itu sudah berhenti. Jumlah waruga yang ada di situs Cagar Budaya Waruga Sawangan berjumlah 144 dengan bermacam-macam relief. Ada yang motif pemburu binatang, berarti status sosialnya dulu, pekerjaannya dia dulu seorang pemburu. Seperti ini. Jadi ini waruga ini menunjukkan status sosial mereka dulu. Kalau ada yang pakai baju seperti pembesar begitu, berarti dia seorang seperti ini, seorang pemimpin perang. Oh. Atau boleh juga leader. Nih. Kalau yang di pojok belakang itu apa, Ibu, reliefnya? Ada gambar-gambar binatang. Kalau seperti ini gambar seperti ular naga, dragon. Berarti dia seorang orang Cina. Karena naga itu kan, dragon itu mereka orang Cina percaya sebagai alat transportasi ke surga. Kepercayaan mereka itu yang di sebelah sana ada Dotu Karema. Dia seorang dukun beranak atau biang kampung. Ini. Dotu Karema. Ini bayi ini. Oh. Tahun 1995 Ratu Beatrix dari Belanda datang ke sini, dia khusus foto namanya Dotu Karema. Dotu Karema. Ya. Jadi ini Dotu. Ini bayi. Jadi dia yang membantu proses melahirkan di kampung, di desa, bukan di rumah sakit. Jadi dipercaya ini juga Dotu Karema sering dipakai, ada orang-orang yang buat ritual. Kalau ada pasangan suami istri yang sudah menikah belum punya anak, mereka datang sini meminta jodoh, meminta pekerjaan. Oh, begitu. Ya. Jadi tidak hanya membantu persalinan saja, Ibu. Ini dipercaya untuk kesuburan, kelancaran, kelancaran, mau cari kerja, mau merantau, mau studi atau apa, mereka ada yang datang ke sini. Kalau dibilang ritual. Berarti di zaman itu sudah ada pendeta, tapi juga ada dukun begitu ya, Bu? Iya, zaman itu kan sudah ada tahun 1800, sudah mengenal itu. Kalau di sini ada yang 7 garis, berarti dia 7 orang yang dikubur di dalam sini. Oh. Ini garis-garis ini menunjukkan berapa jumlah mayat yang
mayat yang dikubur di dalam Waruga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Kalau ini bedakan yang di Waruga, Iya, ini kenapa berbeda sendiri? Sudah ada di ini sama ini, baru Waruganya dipindahkan di sini tahun 1977. Ini kan tadi saya jelaskan di depan, ini tersebar di desa, di pekarangan pemukiman warga, ada di kebun-kebun, di samping rumah, di belakang rumah. Terus 1977 dikumpulkan di sini dan dijadikan objek cagar budaya. Tahun 1978 diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Bapak Daud Yusuf, dan Gubernur Sulawesi Utara waktu itu Bapak H.V. Worang, gubernur yang suka budaya. Berarti yang dipindahkan hanya batunya saja, Ibu? Sedangkan ada isinya juga. Oh, isinya yang juga sudah hancur. Ada tulang belulang, ada gigi, tapi tulang belulang itu sudah tidak ada di museum di sini, tapi museum di kebudayaan, Dinas Kebudayaan di Provinsi Manado di Jalan Komo. Ada tulang-tulang manusia. Ibu, saya ada pertanyaan ini. Kalau mereka dikubur dalam keadaan berjongkok, itu di kedalaman berapa mereka dikubur? Posisi ini bukan ditanam, cuma di atas tanah. Oh, berarti persis segini ya, Ibu? Itu. Jadi pas meninggal saudaranya angkat, terus langsung diangkat terus dimasukin begini. Posisi seperti dijelaskan tadi di situ, posisi seperti bayi dalam rahim. Jadi bagaimana awal, akhir kita harus kembali seperti itu. Namanya reinkarnasi. Oh, berarti begini posisinya. Percaya reinkarnasi? Iya, reinkarnasi. Jadi bagaimana awal, akhir kita harus kembali seperti itu. Itu namanya reinkarnasi. Nanti ada yang paling ujung sana, ada yang 12. Paling banyak 12 orang. Oke. Ada lagi relief yang lain, Ibu? Kadang mereka taruh koin. Kalau ada bawa rokok, dipasang rokok. Ini seorang pemimpin perang jadi ya. Dotu. Dotu. Iya, namanya Dotu. Jadi ini pemimpin perang. Dotu ini itu relief. Dotu itu seperti pemimpin kita perang. Iya. Baik, sahabat, ini merupakan salah satu relief Dotu. Dotu itu adalah salah satu pemimpin perang pada zaman dahulu. Ini sudah rusak, ya, penutupnya dipindahkan waktu itu sudah begitu, karena dia iklim dan cuaca atau gempa bumi bisa. Ini contoh Waruga. Kotak seperti itu. Jadi bukan digali, cuma di atas tanah. Ini posisinya yang di dalam. Nih. Kalau ini reliefnya berarti beliau dulu apa, Ibu, pekerjaannya? Ini belum ada motif, cuma bergaris-garis ini menunya. Ini jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya, 6. Posisi mayat di dalam Waruga begini. Seperti ini. Ya. Ini belum ada motif gitu ya? Iya. Menghadapnya ke arah mana, Ibu? Waruga ini semua menghadap ke utara, menghadap matahari terbit. Posisi Waruga ini. Kenapa? Baserong toh. Kepercayaan itu menghadap utara, cuma menghadap matahari terbit. Semua warga ini kan menghadap serong begini. Iya. Kan kemarin baru minggu ini baru musim panas, minggu kemarin hujan. Iya, hujan. Makanya ini rumput cepat sekali panjang. Rencana besok. Baik, sahabat, ini ada yang di dalamnya terdapat 12 orang yang mana mereka merupakan satu keluarga. Paling banyak. Ayo kita lihat
Ini yang paling banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dotu Wenas Pongo. Dotu juga? Iya. Berarti Dotu. pemimpin perang juga, Ibu? Iya. Dotu ini Pongo, ini Wenas. Dotu itu maksudnya leluhur kita. Leluhur, bukan berarti dia namanya. Dia semacam dulu kita, Dotu itu semacam kakek kita di turunan paling atas begitu. Jadi namanya Dotu. Ibu tadi bilang ada 144 ya? Ya, jumlah waruga dari sini sampai Itu di berapa atas. keluarga, Ibu? Berapa keluarga besar itu? 144 bukan 144 marga. Ada sekitar enggak sampai setengah sih, cuma belum terdeteksi dang. Oh, ada sebagian yang tidak terdeteksi. Iya, iya. Nah, ini awal pengisian mayat 1787. Tahun 1787. Oh iya. Dan terakhir 1810. Terakhir isi mayat. Pas kan saya jelaskan tahun 1800-an pemerintah Belanda sudah melarang stop penguburan secara ini karena dia mewabahnya kolera. Ini kan ada celah. Jadi dia menguap waktu itu mewabahnya penyakit kolera dan disentri. Kalau sekarang seperti COVID-19. Jadi beralih ke ditanam. Oke, sahabat, ternyata di sini pembagian areanya ada situs 1, 2, dan 3 dan 4. Jadi ada 4 dan juga di sini ternyata ada dikuburkan orang Jepang. Mari kita cari tahu. Ya. Kalau di situs 2 sini banyak yang Cina, dragon itu. Oh. Dragon ini kepercayaan mereka kan orang Cina kalau ular naga itu mereka percaya sebagai alat transportasi mereka ke surga. Ya, ini kalau orang Jepang ada di paling ujung. Jadi kita naik lagi. Ini yang situs 3, Ibu? Iya. Kalau situs 3? 4 di atas. Situs 3 ini orang Indonesia atau dari mana, Bu? Sudah campur. Ini ada Portugis. Ini Portugis. iya, orang Jepang yang di sini. Ini relief penguburan orang Portugis. Reliefnya seperti ini. Bisa dilihat, sahabat. Ini orang turunan Jepang. Namanya Hatari. Oh. Hatari. Ini botak, tidak rambut, terus dia pakai topi yang ala-ala Jepang itu. Oh. Sini matahari. Kan Jepang identik dengan negeri. Iya. Baik. Sahabat, kalau yang ini merupakan kuburan beliau yang dari Jepang. Jepang. Maka Jubahnya reliefnya pun identik dengan Jepang. Ada mataharinya, ada simbol kepala, tidak berambut ya, Bu? Iya. Topi. Dengan jubah, topi dan ya, pakaian jubah, ala sepatu, Jepang. Semuanya sepatu ala-ala Jepang. Ada berapa yang kuburan Jepang di sini, Bu? Hanya satu ini. Hanya ini saja? Iya, tapi yang dikubur di modern ada juga di depan. Yadore namanya nanti dilihat ada di namanya. Kalau yang bentuk waruga hanya ini. Kalau ini ada berapa orang yang... Ini ada garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap kali mayat diisi mereka garis. Kalau dari sini ke sini, kalau dia agak besar, berarti rentang waktunya agak lama. Iya, mungkin dari sini ke sini mungkin 5 tahun. Kalau ini ke sini mungkin cuma 2 tahun. Jadi kelihatan di kecil besarnya itu, begitu.
Luar biasa ya orang zaman dulu Iya. membuat kode. Kalau di sini, dari sini ke sini mungkin cuma satu tahun. Nah, dari sini mau ke garis berikut, ke mayat yang diisi berikut agak besar, mungkin rentang waktunya 10 tahun gitu. Ada di paling muka tadi pas masuk sebelah kanan yang di sebelah Dotu Karema itu yang Dukun Beranak. Iya. Itu yang paling tua, tahun 800 sudah ada. Jadi dia kasar, belum ada motif dan relief. Berarti masih polosan ya yang Iya. paling pertama kali. Iya, itu ada, dia sudah ada tahun 800. Waruga ini sudah ada dari tahun 800. Ini saya lihat ada garis-garis ini ada artinya kah, Bu? Tidak, ini cuma Variasi. simbol, iya, variasi motif. Kalau yang di atas ini yang menarik, yang Dotu ini, Dotu Mama Rimbing. Yang mana Ini. itu, Bu? Jadi dia ini Mama Rimbing namanya. Jadi dia di zaman itu dia bisa tahu, bisa memperkirakan misalnya kalau ada angin begitu, oh ini ada mau terjadi sesuatu, mau bencana, mau ada gempa bumi. Ini namanya Mama Rimbing. Mama Ini dia. Rimbing Iya. itu nama beliau Marga. atau marga? Iya. Berarti tidak sebutan khusus untuk orang yang memang punya kemampuan lebih begitu? Iya, cuma namanya itu. Jadi satu waruga itu namanya itu Mama Rimbing. Begitu. Dotu juga namanya, Dotu Mama Rimbing. Jadi semua waruga ini dibilang Dotu, Iya, Dotu. leluhur. Iya. Dia di muka ada Dotu Kalalo. Yang paling identik yang orang-orang mana tuh? Kalalo, Pangemanan, Dotu Wangke, Dotu Mantiri, Dotu Olei ada. Begitu. Kalau yang terbuka ini? Ini karena dia kan umurnya sudah 1200 tahun yang lalu, dia mungkin sudah retak karena iklim dan cuaca, terus karena sudah ada retak, terus ada gempa bumi, jadi dia langsung pecah, retak, pecah dan terbelah. Di belakang ada yang kecil sekali itu Kecil karena sekali, rusuk atau berarti bagaimana? Baik, kalau sahabat, kalau waruga sekecil ini berarti yang meninggal adalah anak-anak. ya, remaja seperti ini. Anak-anak atau remaja. Iya. Oh. Kalau semisal yang meninggal anak-anak atau remaja, Ibu, berarti yang membuatkan batunya sendiri orang tuanya. Iya, Oh. orang tuanya. Jadi Di dia hari sudah itu juga? Tidak, mereka sudah mempersiapkan kuburannya ini dari sebelum mereka meninggal. Jadi sudah ada di samping-samping rumah. Jadi pas meninggal sudah ada waruganya ini. Mereka sudah siapkan. Jadi tidak harus menunggu beberapa hari untuk jadi ya, Bu? Iya, memang sudah ada. Jadi dari waruga ini dari tanah Domato. Seperti contoh yang di pinggir-pinggiran tebing begitu. Terus diambil bongkahan, terus dipahat. Ya, ada di sebelah sana bengkelnya, tapi sudah tidak bisa dilihat karena sudah yang punya pribadi. Oke, Sempat baik. waktu itu paling banyak datang di waruga sini karena mereka buka Google, keluarnya waruga Sawangan. Kalau yang di tempat lain sebanyak apa, Ibu? Ada yang cuma 60. Ada enggak seperti di sini 144. Tapi masih ada juga yang di samping di kebun yang belum warga waktu itu tahun 1977. Nah, ini penari dancer ini. Oh, di zaman itu juga ada penari ya? Iya, jadi mereka sebelum mereka mau menanam padi atau panen, tari-tarian dulu, kan tarian Sulawesi Utara sama engker. Ya, ini cuma sudah itu dengan di zaman dulu
Upacara apa aja Bu yang pakai tari-tarian? Tari-tarian, kalau ada tamu disambut dengan tarian kabesaran atau cakalele. Itu kan cakalele itu artinya tarian penyambut tamu. Boleh juga maengket. Ya. Kalau panen besar begitu? Iya, Ada juga? panen. Seperti ini mereka mau dancer mau menari, mau panen padi, gitu. Kalau sekarang sudah banyak panen kelapa, kopra, sudah tidak ada lagi mau tari-tarian. Kalau di saat mereka meninggal itu apakah ada upacaranya tidak Bu? Upacara. Iya, upacara dalam arti dibuatkan sesuatu yang spesial selain dimasukkan ke batu ini. Oh, nah, waktu itu pas meninggal cuma langsung dimasukin sama saudaranya. Kalau sekarang kan kita zaman sekarang harus pakai ibadah pemakaman kan kalau di sini. Berkumpul. Iya, berkumpul. Nanti di 2-3 hari baru dikubur. Tunggu saudaranya dari mana dulu datang, ditahan dulu begitu. Kalau yang zaman Belanda itu pas meninggal harus langsung diisi. Tapi kan di dalam Waruga ini mereka pakai rempah-rempah seperti batang-batang ubi talas, pala, cengkih supaya dia tidak menguap. Ya, aromanya baunya itu dia bisa itu dengan yang rempah-rempah dia kasih masuk dalam waruga seperti batang-batang ubi talas, pala, buah cingke supaya dia tidak menguap yang bau itu. Wah, luar biasa sekali ya. Wanoke. Nah, ini ada lagi kuburan tapi bentuknya sudah modern karena bentuk yang terdahulu sudah dilarang oleh pemerintah Belanda. Nah, ini salah satunya. Beliau yang meninggal merupakan warga Jepang. Namanya Riapan Wanoke. Ini perang juga. Ini Dotu, ini namanya Dotu Kumeramba. Jadi ini sering dipercaya atau ada yang ritual sini 1 hari sebelum upacara Cina itu kalau di Manado, yang orang tersebut namanya kalau kita bilang Encek Pia, yang mau tusuk perut, tusuk lidah pakai apa. Jadi mereka datang ke sini buat minta kekebalan tubuh. Oh. Mereka ritual sini. Ya, yang apa namanya itu? Ya, kalau kita bilang Encek Pia. Iya, berarti beliau yang menusuk itu, menusukkan. Iya, mereka datang sini, mereka minta kekebalan tubuh. Datang ritual di sini. Lebih ke seperti, bisa dibilang seperti dukun begitu juga? Bukan, kalau di Manado itu yang kalau ada upacara Cina, kalau hari tahun baru Cina itu tiap bulan apa ya? Februari yang tahun baru Cina. Imlek. Imlek. Ah, itu kan sesudah Imlek atau sebelum Imlek itu. Mereka mau yang bikin upacara yang tusuk lidah, tusuk tangan begitu. Pertunjukan seperti pertunjukan di jalan-jalan. Nah, mereka datang ke sini. Yang orang Cina tersebut untuk kekebalan tubuh. Ini namanya Kumeramba. Kalau sekarang masih ada tidak Bu tradisi seperti itu yang tusuk untuk kekebalan? Masih ada, tiap masih tahun ada? di Manado. Barusan bulan Februari, nanti lagi tahun depan. Tiap tahun ada Imlek itu namanya. Itu tidak pakai obat atau ramuan begitu kah Bu? Tidak, itu yang orang Cina, makanya mereka sering datang ke tempat-tempat begini. Mereka sudah percaya, mereka ritual. Baik, hari ini kita sudah dapat banyak sekali informasi mengenai Waruga Sawangan bersama Ibu Janet. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya. Dan beliau juga yang berjasa di sini untuk memelihara cagar budaya milik kita. Begitu. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu, semoga dilancarkan ke depannya apapun itu.